Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan sebelum kita ulas lebih lanjut bagaimana posisi dari indeks harga saham gabungan dan juga sentimen-sentimen yang masih menyertai hingga hari ini, kita lihat terlebih dahulu sejumlah saham yang masuk dalam rekomendasi para analis dan sekuritas untuk hari ini. Di mana berdasarkan survei IDX Channel Consensus Analyst, terlihat rekomendasi hari ini diisi oleh saham-saham berkapitalisasi besar. Ada Bank Sentral Asia atau BBCA, kemudian juga Bank Rakyat Indonesia, Indofood atau UNDF, dan juga saham Astra Internasional yang masih mendapatkan rekomendasi buy dari sejumlah analis dan juga sekuritas. Adapun rekomendasi adalah kompilasi hasil survei terhadap para analis, sementara keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda masing-masing investor dan trader di pasar modal Indonesia. Ya, pemirsa, langsung saja kita coba ulas bersama. Sudah hadir bersama kami pagi hari ini narasumber Stefanus Chandra Wijaya, Equity Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Chandra. Ya, pagi, Mas. Ya, Chandra, terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini di IDX Market Opening. Dan sebelum kita lihat bagaimana potensi dari indeks harga saham gabungan, kita review sejenak begitu ya. Pergerakan di Jumat lalu ini sepertinya kita lihat globalnya cukup positif, Chandra. IHSG kita juga menguat meskipun di awal sesi sempat mengalami pelemahan begitu ya. Nah, ini apa kemudian yang masih menjadi catatan para pelaku pasar hingga Jumat pekan lalu? Untuk Jumat pekan lalu, kalau dari luar sendiri itu konteksnya adalah bagaimana si bank sentral nanti akan mengatasi dari dampak dari virus corona itu tersebut, seperti pemangkasan suku bunga atau mereka pembelian obligasi. Yang sekarang tadi The Fed bilang dia pemangkasan suku bunga hingga ke level 0 sampai 0,25%, dipangkas lagi, dan mereka juga mengaktifkan skema anti krisis lah istilahnya. Nah, lalu untuk pasar modal Indonesia sendiri masih berkutat di virus corona itu sendiri, sehingga kemarin sampai minus 5%. Namun kabar bahagianya pada sesi 2 tiba-tiba dari ada banyak dari kementerian, dari perusahaan BUMN dan swasta yang ingin melancarkan buyback. Yang pertama, lalu yang kedua ada juga dari Pak Inarno bilang bahwa Dapen dan asuransi itu akan masuk bursa, sehingga kayak mengakibatkan investor percaya diri lagi nih untuk masuk bursa. Dan kita lihat memang ditutup positif, meskipun jika kita lihat pergerakannya sangat fluktuatif. Saham-saham seperti BBCA, Bank BRI dan segala macam, meskipun mereka kapitalisasi besar, cuman fluktuatif sekali pergerakan harga sahamnya. Oke, ini sampai Jumat lalu begitu ya. Nah, ini terkait dengan fluktuasi yang terjadi. Jika kita lihat dari market global, terutama Amerika Serikat begitu ya, Chandra, sehari sebelumnya ditutup 10% minus. Sehari kemudian akhirnya kembali menguat di atas 9% begitu ya. Nah, ini apakah kemudian saat ini market memang bergerak cukup tajam dan sesignifikan itu begitu? Apakah kemudian memang satu fokus utama masih menjadi perhatian sehingga akhirnya para pelaku pasar atau investor juga bahkan harian saja bisa bergeraknya sebegitu kencang begitu? Ya, memang karena saya lihat juga dari sisi mungkin agak orang-orang juga cenderung tidak tahan ya jalan waktu panjang ya, mereka cenderung trading harian, jadi ya fluktuasinya sangat tinggi sekali. Lalu bisa kita lihat memang kalau dari pasar Amerika sendiri dari awalnya minus 10% sekarang naik 9% terakhir. Namun jika kita lihat Fajar dari Dow Jones Future ini hari ini juga minus 4%. Jadi ada potensi ketakutan global masih menyelimuti. Jadi ya semacam technical rebound saja kalau saya lihat. Karena jika kita lihat dari bursa kita sendiri, meskipun kita rebound, namun investor asing itu juga masih cenderung keluar dari pasar modal kita. Namun mereka tidak masuk ke obligasi. Di obligasi sendiri, investor asing juga cenderung keluar dan masuk ke Amerika. Karena kita lihat harga yield Amerika juga semakin hari semakin rendah ya, yang menandakan bahwa banyak investor masuk ke sana. Dan para investor global juga pada keluar dari emerging market dan mencari aset-aset yang lebih aman, dan mereka lebih cenderung menghindari resiko. Jadi memang akhirnya kontraksi yang ada di global ini investor kemudian melarikan diri dari emerging markets. Terlihatnya mungkin salah satunya di Amerika Serikat begitu ya, dengan pergerakan obligasi dan juga pasar sahamnya yang memang begitu dinamis sekali dalam beberapa hari terakhir. Nah, sementara dari dalam negeri begitu, Chandra, kita lihat IHSG kita memang kemarin menguat tapi ya tipis sekali begitu ya, masih di bawah 0,5%. Ini apa kemudian yang terjadi di ujung sesi begitu Anda lihat? Apakah tadi memang akhirnya dari beberapa perusahaan yang siap melakukan buyback, kemudian juga ada asuransi dan dana pensiun yang memang sudah terlihat masuk kembali, meskipun kita lihat memang for investornya data dari Bursa Efek menunjukkan masih net sell begitu ya di Jumat kemarin. Jadi memang kalau saya lihat itu pergerakan juga mulai fluktuatif dari sesi 2. Cenderung naik dan didukung oleh saham-saham berkapitalisasi besar, BCA, BRI segala macam. Cuman perlu digarisbawahi, ini pergerakan harganya fluktuatif sekali. Jadi akan sangat riskan jika
kita trading dalam waktu dekat. Jadi resiko penurunan masih cenderung terbuka lebar. Boleh lagi menunggu, kita tunggu agak turun lagi karena jika kita lihat juga IHSG dan LQ45 juga tertahan di MA5 juga. Jadi dalam jangka waktu pendek masih mentok resistennya nih, belum mampu menembus resisten. Jika kita lihat juga mereka naik, belum didukung pula oleh perbaikan kinerja maupun perbaikan sentimen dari perusahaan itu sendiri. Lebih ke arah isu-isu, oh ini Dapen mau masuk, mereka pasti nyerangnya market cap besar. Nah, tapi kan belum tentu mereka langsung buy dalam satu hari ini saja. Mereka juga pasti akan menganalisis untuk membeli juga di saham-saham yang lebih rendah harganya. Jadi kalau kita take time di Senin doang itu agak riskan sih. Jadi ya belum tentu mereka langsung masuk full di hari itu juga. Oke, jadi kita harus terus lihat begitu ya bagaimana kemudian aksi-aksi yang dilakukan oleh para investor, terutama institusi-institusi besar begitu ya, menyikapi kondisi yang ada saat ini. Nah, Chandra, ini kita tahu juga bahwa memang salah satu fokus utama atau mungkin bisa kita sebut sentimen negatif utama datang dari penyebaran wabah virus corona begitu, termasuk ke market Indonesia. Dan kemarin sudah ada pernyataan juga dari Presiden Joko Widodo menyikapi perkembangan kasus belakangan ini. Nah, ini kita coba lihat bersama juga begitu ya bagaimana kemudian pernyataan dan juga bagaimana negara-negara lain akhirnya menyikapi penyebaran wabah yang ada ini. Kami sudah punya informasinya pemirsa. Yang pertama ada grafis terkait dengan daftar negara-negara yang memberlakukan lockdown begitu ya. Ini menjadi satu istilah yang cukup ramai sekali dan bahkan di search engine begitu ya, lockdown ini sendiri sepertinya sudah memiliki popularitas sendiri dari sisi kata-kata. Kita lihat ini ada negara-negara yang memberlakukan lockdown. Ada Italia yang pertama, ini lockdown dilakukan secara keseluruhan di satu negara, di mana kita tahu Italia merupakan negara dengan total kasus tertinggi begitu ya, terutama di Eropa, dan bahkan WHO sudah menyebut bahwa pandemi dari corona sudah berpindah dari China ke Eropa dan salah satunya Italia. Sementara Filipina ini juga menyatakan untuk melakukan lockdown meskipun hanya dilakukan di kota Manila sehingga pergerakan dibatasi di ibu kota Filipina tersebut. Denmark menyusul dengan melakukan lockdown secara keseluruhan, diikuti oleh Irlandia yang juga lockdown secara keseluruhan, dan dari Timur Tengah ada Kuwait ini yang juga sudah memutuskan untuk melakukan lockdown. Dan baru saja ini beberapa waktu kemarin, tepatnya di akhir pekan lalu, Spanyol juga memutuskan untuk melakukan lockdown secara keseluruhan setelah sebelumnya ada China yang juga menutup kota Wuhan dan Korea Selatan yang juga sudah menutup kota dan juga akses menuju dan dari kota Daegu. Nah, ini jika kita lihat lockdown yang sudah dilakukan begitu, Chandra, ini boleh kita lihat sedikit begitu ya, beberapa negara sudah akhirnya berani, meskipun Amerika sendiri memang belum melakukan, hanya melakukan travel ban begitu ya dari Eropa. Ini sebetulnya apa yang kemudian coba dilakukan oleh pemerintah sejumlah negara, Anda lihat dari latar belakang lockdown ini? Kalau lockdown itu lebih kayak membatasi interaksi antar manusia. Mereka lebih cenderung stay di rumah agar penyebaran virus itu agak terhenti. Jadi pemerintah juga harus aktif dalam memberikan distribusi pangan juga ke rumah tangga, dan juga itu pasti sudah mengalami evaluasi mendalam kenapa mereka harus melakukan lockdown. Cuman kalau di Indonesia sendiri, kalau kita melakukan lockdown itu sepertinya agak riskan. Karena setelah saya lihat kemarin, yang baru ada di berita itu virus corona itu kebanyakan dari wilayah Jawa. Dan dimana kita tahu Jawa sendiri merupakan sentral ekonomi. Jadi dan 70% perputaran uang itu ada di Jawa. Jika kita lockdown Jawa tanpa ada persiapan matang sejauh ini, maka malah cenderung akan lebih memperburuk keadaan. Sama seperti dan juga yang perlu dilihat adalah keterbukaan data itu sendiri dari pemerintah pusat. Jadi kita bisa melihat selain Jawa mana aja sih daerah-daerah yang berpotensial atau bermasalah, bukan bermasalah, yang ada muncul kasus corona itu sendiri. Jadi bisa lebih lebih terbuka, antisipasi begitu ya untuk kita juga di masyarakat. Nah, ini menarik juga tadi Anda sebutkan Indonesia sepertinya belum mungkin saat ini belum bisa memutuskan untuk melakukan lockdown begitu. Kita lihat juga ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo pemirsa dalam konferensi pers yang kemarin digelar di Istana Negara pada hari Minggu begitu ya, kurang lebih pukul 2 siang, dan berikut sedikit kutipan dari pernyataan Presiden Joko Widodo di mana Joko Widodo menyatakan meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 bisa dihambat dan di-stop. Dan dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga ibadah dari rumah.
Ini yang dinyatakan dalam konferensi pers di Istana Negara yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo menyikapi perkembangan kasus COVID-19 yang ada saat ini. Nah ini Chandra, melihat kemarin pernyataan atau statement yang sepertinya cukup tegas begitu ya sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini apa kemudian yang bisa kita baca? Apakah kemudian memang sepertinya tadi pertama lockdown juga belum bisa dilakukan atau memang ya tidak semudah itu untuk melakukan hal demikian? Jadi sama seperti work from home juga, semua industri itu belum bisa langsung melakukan kebijakan tersebut. Sama seperti industri manufaktur ya agak sulit dong kita bekerja dari rumah. Jadi mungkin itu di part ada tim A, tim B, yang tim A kerja di kantor, yang tim B di rumah. Jadi nggak semuanya langsung bisa. Begitu pula dengan kita lihat dari peraturan-peraturan di ibu kota itu sendiri atau di daerah-daerah. Bagaimana tentang aturan tentang kendaraan umum misalnya. Apakah ada perubahan aturan atau tidak, itu kan pasti akan mempengaruhi dari transportasi manusia ke tempat kerja dan segala macam. Saya rasa itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu kebijakan. Namun tadi kan yang Presiden Jokowi katakan itu sebagai anjuran saja work from home. Dan kita lihat memang sudah banyak perusahaan yang menerapkan hal tersebut. Tapi ini tidak secara implisit akhirnya mungkin mengindikasikan bahwa sepertinya kegiatan harus kita kurangi, termasuk juga mungkin kegiatan produksi, atau memang tidak ke arah sana, hanya sekedar himbauan saja? Untuk saat ini saya lihat sih lebih ke arah himbauan untuk mengurangi event-event sosial besar sebetulnya, event sosial serta interaksi di tempat ramai. Cuman kalau aktivitas kantor ya mau tidak mau kita tetap harus beroperasi. Kalau kita tidak beroperasi, ekonomi juga akan turun ke depan. Oke, nah ini juga akhirnya apa sih sebetulnya mungkin dari sisi ekonomi begitu Chandra, imbas yang mungkin akan dirasakan oleh Indonesia bila pertama akhirnya lockdown terjadi atau dilakukan, dan kedua jika memang wabah virus corona ini belum bisa berhenti dengan penanganan yang cukup tepat, apakah mungkin ekonomi Indonesia akan semakin dalam lagi nih koreksi yang terjadi? Untuk lockdown, jika kita lockdown, yang paling akan terganggu itu adalah jalur distribusi makanan. Jika jalur distribusi terganggu, otomatis nanti kita akan kesulitan untuk meraih atau mendapatkan makanan. Pastinya inflasi akan terjadi. Itu juga akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Jadi penghadapannya bisa berkurang dan segala macam. Jika pemerintah tidak memfasilitasi pemberian makanan ke rumah, nah jadi akan ada inflasi besar di sana. Lalu ada juga dari pastilah ekonomi akan turun, konsumsi masyarakat juga akan terganggu dan pendapatan emiten pada akhirnya akan tergerus juga. Emiten juga begitu ya? Betul. Oke, nah ini tapi apakah kemudian pelaku pasar atau investor juga lagi-lagi mencatat ini sebagai hal utama juga yang diperhatikan untuk perdagangan hari ini, Chandra? Ya, itu bisa diperhatikan juga karena pasti nanti akan banyak pabrik atau banyak perusahaan yang membatasi atau mengurangi jam kerjanya segala macam. Jadi mungkin nanti yang dikalkulasikan oleh para investor juga seberapa besar dampaknya dari kasus ini, dan bagaimana kemudian emiten terutama ya, apakah kemudian akhirnya imbasnya cukup besar. Nah ini juga dari beberapa sentimen yang masih mungkin beredar di pasar dan masih diperhatikan juga oleh para pelaku pasar, sejumlah saham akhirnya masuk dalam rekomendasi hari ini. Ini kita singkat saja begitu kilasan. Ada saham-saham berkapitalisasi besar, ada BCA, kemudian BRI, Indofood, dan juga Astra International. Apakah kemudian memang di tengah kondisi saat ini saham-saham big caps memang bisa menjadi pilihan, atau justru kita juga harus melihat lagi ini penurunannya seberapa dalam lagi akan terjadi di saham big caps? Nah, yang menarik adalah pastinya harga saham itu fluktuatif. Namun kita lihat dari kinerja emiten ke belakang, untuk saham-saham perbankan itu cenderung resisten atau dia cenderung bertahan. Laba bersihnya cenderung masih tumbuh seperti BCA, BRI, meskipun harga sahamnya fluktuatif dan sempat turun cukup dalam, namun laba bersihnya cenderung naik terus. Dia masih cenderung bertumbuh, dan mereka juga bagikan dividen. Jadi untuk jangka panjang itu nggak masalah. Tinggal kita atur aja entry point-nya di berapa untuk BCA, BRI. Namun untuk Indofood dia sebagai parent company, otomatis dia ada banyak segmen di dalamnya. Ada segmen dari CPO, ya kan, ada SIM dan SSMS di dalamnya. Itu kalau kita lihat dari adanya harga komoditas cenderung turun dan ekspor impor cenderung terbatas, pasti akan mempengaruhi di bagian di bottom line di bagian CPO itu sendiri. Jadi harus diperhatikan dulu ini core bisnisnya seperti apa kalau ini masuk. Karena memang ini konglomerasi begitu ya, Indofood, sementara perbankan tadi Anda sebutkan sepertinya masih cukup resisten, masih endurance-nya masih ada begitu ya di tengah kondisi yang cukup negatif saat ini. Baik, itu mungkin juga bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa. Dan Chandra, nanti kita akan lanjutkan kembali terkait dengan ulasan indeks harga saham gabungan dan juga emiten-emiten yang siap melakukan buyback. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.